Halo semuanya, selamat datang di sesi Quick Guide kali ini. Saya Farizal Rifandi Zainuddin selaku Cloud Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan provisioning FortiGate VM di AWS dengan menggunakan FortiFlex Point. Nah, jadi FortiFlex Point ini adalah sebuah sistem lisensi dari Fortinet yang berbasis poin, jadi semacam token listrik lah ya. Jadi kita adalah prepaid model. Nah, nanti kita bisa pilih misal 50K poin, 10.000 poin, atau 10K poin. Dan yang paling kecil itu baru dirilis di 1K poin atau 1.000 poin. Nah, jadinya dengan FortiFlex ini yang dulu dikenal dengan sebutan Flex VM, kita bisa harapannya bisa membantu user dan customer Fortinet untuk bisa melakukan provisioning dan pembuatan license sesuai dengan kebutuhan. Jadi let's say ada customer kita yang hari ini mau pakai FortiGate VM dengan 4 vCPU. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata ekspektasinya ada peningkatan traffic mau dinaikkan jadi 8 vCPU, kita bisa readjust dengan menggunakan Flex VM ini. Karena di Flex VM kita bisa adjust konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi beberapa keunggulannya antara lain tadi kita bisa lakukan scale up dan scale down. Kemudian yang kedua, poin yang tidak terpakai dalam 1 tahun berjalan bisa di carry over ke tahun berikutnya dengan limitasi maksimum sejauh ini di 3 tahun. Nah, kemudian FortiFlex Point ini sebenarnya juga bisa dibilang cloud dan juga platform agnostik. Nah, jadi kita bisa apply license yang kita buat itu di on-prem environment seperti private cloud, baik itu KVM atau mungkin di beberapa bentuk cloud lain ataupun di public cloud. Jadi misal di beberapa hyperscaler kita deploy FortiGate, mungkin di demo kali ini di AWS kita bisa deploy FortiGate di AWS dengan menggunakan FortiFlex VM license tadi. Nah, jadi harapannya nanti user bisa buat license jauh lebih mudah karena tidak terlalu lama ya proses procurement-nya. Biasanya kan harus tektokan dengan tim procurement untuk pembelian license baru. Terutama kalau di cloud yang sifatnya lebih scalable, yang misalnya perlu turun dulu atau sebagian dulu terus mau dinaikin, kalau belinya VM perpetual kan susah ya. Jadi dia nggak bisa di-adjust semudah itu. Nah, jadi di sini nanti FortiFlex itu bisa ada banyak platform yang kita bisa pakai. Jadi nggak hanya terbatas pada FortiGate, tapi pool point yang kita udah beli itu bisa digunakan untuk berbagai layanan ataupun produk lain dari Fortinet. Nah, jadi di sini misalnya contohnya ada FortiGate VM, FortiAnalyzer, FortiManager, dan FortiADC. Itu bisa kita buatkan license-nya. Dan sebenarnya kita juga bisa selain yang tadi berbasis VM, juga yang berbasis software as a service atau cloud-based. Misal kayak FortiAppSec Cloud yang dulu dikenal dengan FortiWeb Cloud. Ataupun FortiAnalyzer Cloud gitu kan. Nah, dan nanti kita perlu buat terlebih dahulu melalui portal dari FortiFlex ataupun juga bisa menggunakan API. Nah, tapi yang pasti kita perlu define dulu kita akan gunakan FortiFlex tadi untuk layanan apa atau produk apa, begitu pula dengan dimensinya. Nah, misal kalau dimensioning di FortiGate itu kan bisa berupa berapa, FortiGate VM ya, itu berapa jumlah vCPU-nya, kemudian security bundle apa yang diaktifkan, misal yang paling rendah kan FortiCare only, atau yang beserta security bundle, mungkin yang berikutnya ada di level ATP ataupun UTP dengan web filter, atau yang paling komplit di level enterprise. Nah, jadi di sini ada banyak pilihan yang perlu kita buat dimensinya. Nextnya kita mungkin langsung ke demo session ya. Jadi di demo kita akan lihat step by step bagaimana provisioning FortiGate VM di AWS menggunakan FortiFlex Point. Jadi nanti perlu buat config, entitlement, dan juga aktivasi license di FortiGate itu akan seperti apa.
Jadi di sini aku udah sempat provisioning FortiGate VM-nya. Nah, tapi mungkin kita ke FortiCloud di support.fortinet.com, kemudian pilih FortiFlex di bagian services. Nah, jadi di sini mungkin di tempat saya cuma satu ya, mungkin di tempat Bapak Ibu bisa ada banyak. Nah, jadi pilih Underhood Asset and Account, pilih FortiFlex, kemudian diklik aja, nanti akan tampil dashboardnya. Kemudian yang pertama, stepnya itu adalah pembuatan konfigurasi atau kayak resepnya. Jadi di konfigurasi, kita bisa klik nanti tombol New Configuration. Nah, jadi di tombol New Configuration, kita define misal FortiGate VM on AWS. Oh, sorry, udah ada namanya. Mungkin kita buat FortiGate AWS. Kemudian virtual machine. Kemudian kita bisa pilih a la carte untuk satu persatu atau service bundle. Ini service bundle aja biar cepat. Dan yang paling common, kemudian berapa jumlah vCPU-nya. Jadi dimensioning yang pertama yaitu adalah number of vCPU. Karena di FortiGate VM, sesuai datasheet kita, misal ada CPU, 4 vCPU itu related ke berapa, 8 vCPU related ke berapa throughput. Kemudian security bundle-nya mungkin kita bisa pakai UTP bundle, tapi di sini itu ada pilihan ya, seperti yang tadi dilihat. Nah, kalau ada kebutuhan untuk activate a la carte services bisa dicentang aja. Ini kita next aja. Kita bisa lihat review configuration-nya. Jadi di sini ada 4 vCPU UTP, kita submit. Oke, jadi konfigurasi atau resepnya udah ready. Nah, setelah konfigurasi, tokennya belum ready sebelum kita buat entitlement. Nah, jadi entitlement kita bisa klik folder flex, kemudian create entitlement, kita pilih FortiGate VM Service Bundle, konfigurasi yang tadi kita udah buat, FortiGate AWS. Nah, di sini number of flex entitlement itu berapa banyak license yang mau kita produce dengan flex point ini. Kalau HA atau high availability mungkin kita perlu put 2 ya. Nah, di konteks ini mungkin kita bisa pakai 1 aja dulu. Nah, untuk termination mode itu adalah semacam expiration date. Jadi license-nya itu akan aktif berapa lama. Misal di sini aku ada program flex di akun yang aku punya itu sampai 1 Desember. Tapi kita bisa adjust. Let's say mungkin jauh lebih cepat. Misal nanti nggak di 1 Desember program expiration date-nya, tapi yang kita define. Misal 1 bulan dari sekarang, ya sekarang tanggal 7 Oktober, mungkin aku bisa buat tanggal 7 November atau 8 November 2025. Mungkin 8 November 2025, asset foldernya flex. Oke, kita next aja. Oke, kita review 1 flex VM FortiGate dengan 4 vCPU dan UTP bundle, di mana jumlah entitlement-nya 1, daily consumption point-nya itu di 11,86, di mana monthly consumption-nya itu di 355. Jadi ini itu sifatnya estimation ya, karena nanti memang pengurangan poinnya itu akan dihitung secara harian. Nah, jadi 2 informasi ini itu akan dilihat secara harian. Mungkin kita submit. Oke, ini udah dibuat ya. Jadi FortiGate VM 1 entitlement, kita bisa akses tokennya itu di menu yang bawah. Jadi itu statusnya masih pending. Nah, jadi di sini ada 1 flex entitlement, statusnya pending. Dan ini adalah license file token yang perlu kita inject ke FortiGate VM-nya. Nah, mungkin kita masuk ke FortiGate VM yang tadi udah aku pre-provision. Ntar kita login aja dulu. Nah, jadi di sini statusnya masih belum aktif ya. Nah, jadi ada beberapa metode untuk kita aktivasi FortiGate VM. Jadi bisa kita upload license yang kita punya. Jadi biasa kalau udah melakukan pembelian kita dapat license atau trial. Kalau full license kita perlu upload license yang kita dapatkan dari support portal dalam bentuk .lib. Mungkin di sini konteksnya kita pakai FortiFlex token ya. Jadi di FortiFlex kita masukkan flex token yang tadi kita udah
dapat dari portal dengan akhiran 732, kita copy paste. Oke, udah masuk. Kita klik OK. Jadi di sini FortiGate VM-nya setelah kita inject license-nya, dia akan melakukan proses rebooting. Jadi license berhasil di-upload, ada notifikasi di bagian kanan atas. Kita tunggu dulu. Nah, jadi sistem akan melakukan rebooting dari yang statusnya pending. Coba kita refresh ya. Tadi kita entitlement baris kedua, FG, VM, ELTM. Nah, ini sekarang statusnya udah aktif. Jadi yang tokennya pun one time penggunaan. Nah, jadi di sini kalau ada harian pemakaiannya berapa, tadi kan 11,86, misalnya tanggal 7 Oktober akan muncul di bagian ini. Let's say nanti akan di scale up dengan vCPU yang sebelumnya 4 ke 8 akan muncul juga di sini. Mungkin pemakaian poinnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Jadi informasi-informasinya akan ada banyak ya. Jadi misalnya ada beberapa VM dengan beberapa serial number, semuanya akan muncul listed di sini. Jadi ini karena hari pertama, jadi belum ada tulisan sama sekali ya. Jadi no row to show. Tapi kalau udah ada, ntar akan ada listed. Oke, mungkin kita balik juga ke dashboard. Itu ada saldo poinnya. Nanti akan showing up di bagian dashboard. Kemudian harusnya udah bisa nyala ya. Coba kita refresh. Oke, ini udah bisa kembali diakses. Kita login. Admin. Kita login dulu. Oke, ada beberapa verifikasi. Kita skip. Oke, di sini berarti udah bisa diakses ya FortiGate VM, FG, VM, ELTM, statusnya udah aktif semua, udah hijau semua, 4 vCPU. Jadi di sini FG, VM, ELTM 25011-357. Kita bisa cek juga di sistem FortiGuard, status license-nya udah aktif, Advanced Malware Protection, IPS, FortiGate, FortiCare Support itu udah nyala semua ya. Jadi ini untuk TTP bundle. Jadi web filter, karena ada web filternya juga, itu license-nya udah aktif. Jadi malware protection di tanggal 9 November. Tadi kita put di platform tanggal 8 ya. Jadi ada spare waktu. Nah, statusnya juga udah aktif dan file tokennya udah dicoret di 11357. Harusnya sama ya, 25011-357. Oke, jadi ini bisa kita summary bahwa FortiGate itu udah berhasil di deploy dengan menggunakan license dari FortiFlex. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.